Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Pada organisme multiseluler, sel-sel dengan bentuk, jenis, dan ukuran yang sama bergabung dan bekerja sama melakukan suatu fungsi dalam suatu jaringan. Jaringan pada tumbuhan. 1. Jaringan meristem. 2. Jaringan permanen yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. 1. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru yang kemudian dapat berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tumbuhan. Jaringan meristem disebut juga jaringan embrional. Jaringan meristem terdapat pada ujung batang, ujung akar, dan kambium. Jaringan meristem pada ujung batang dan ujung akar menyebabkan pertumbuhan memanjang atau disebut pertumbuhan primer pada tumbuhan. Jaringan meristem pada kambium menyebabkan pertumbuhan membesar atau pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Kambium hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka. Jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang disebut dengan meristem apikal, sedangkan jaringan meristem yang terdapat pada batang disebut dengan meristem lateral. 2. Jaringan permanen merupakan hasil perkembangan jaringan meristem yang telah terdiferensiasi sehingga memiliki bentuk dan fungsi yang tetap. Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar yang menutupi seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. B. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun yang tersusun atas jaringan parenkim palisade dan bunga karang. Jaringan penguat atau penyokong merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. Jaringan penguat atau penyokong terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. D. Jaringan pengangkut tersusun atas pembuluh-pembuluh yang berfungsi mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Pembuluh angkut xilem disebut juga dengan pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Sedangkan pembuluh angkut phloem disebut juga dengan pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pada hewan. Pada hewan, termasuk manusia, terdapat bermacam-macam jaringan, antara lain jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan otot, dan jaringan saraf. 1. Jaringan epitelium melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ,
pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsang. 2. Jaringan otot yang terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot lurik terletak pada rangka atau tulang dan bekerja sesuai kehendak kita. Otot polos terdapat pada organ tubuh dalam seperti ginjal, lambung, hati. Otot ini bekerja tanpa pengaruh atau kehendak kita. Otot jantung hanya terdapat di jantung, memiliki struktur mirip otot lurik dan bekerja tanpa dipengaruhi kehendak kita. 3. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi menerima dan mengirim rangsang. 4. Jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan getah bening atau limfa. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.